Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kali ini kita akan membahas Malaysia, tapi bukan dari segi bahasa, dari segi kapal. Karena apa? Karena Malaysia banyak pesan ya, kapal-kapal yang dari Indonesia. Yang terbaru, Kerajaan Malaysia itu baru mengadakan pameran dan memperkenalkan model kapal yaitu MRSS terbarunya selama pameran tahun 2024. Nah, dikatakan bahwa kapal ini pun sangat penting untuk mengatasi kesenjangan kemampuan kritis yang diakibatkan oleh hilangnya kapal Sri Indrapura pada tahun 2029 yang lalu karena kasus kebakaran hebat. Nah, sehingga kini TLDM atau Angkatan Lautnya Malaysia pun sedang kekurangan jenis armada kapal-kapal serbu amfibi ini. Selain itu dikatakan bahwa pengadaan MRSS ini pun sejalan dengan program yang digadang-gadang ya untuk merampingkan jenis armada kapal perang Malaysia dan mengkonsolidasi 15 kelas kapal itu menjadi satu, sehingga dengan ini Malaysia dapat meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi biaya pemeliharaan. Nah, dalam pameran ditampilkan walaupun tak disebut ini desain dari galangan kapal mana, tapi feeling kami kuat bahwa sangat jelas bahwa desain kapal MRSS masa depan Malaysia pun adalah desain kapal dari galangan kapal PT PAL Indonesia. Jadi ya dapat kalian lihat sendiri ya. Desain-desain yang diluncurkan PT PAL ini pun sangat mirip dengan apa yang dipamerkan oleh Malaysia kemarin. Jadi jelas ya, sepertinya Malaysia akan memboyong kapal MRSS Indonesia. Namun tak disangka-sangka ternyata di dalam tendernya PT PAL disebut bakal bersaing dengan banyak galangan kapal asing yang juga menawarkan kapal-kapal LPD andalanya ke Malaysia. Negara mana saja ya kapal-kapal yang akan ditawarkan di Malaysia ya. Jadi yang sekelas kapal MRSS ya yang sudah ditampilkan di Malaysia ini, sehingga kapal amfibi dengan bobot perpindahan 10.000 hingga 13.000 ton. Nah, dengan ukuran panjang antara 160 dan 170 meter dan didukung oleh sistem propulsi gabungan diesel dan diesel kodet untuk mencapai kecepatan 18 knot. Mereka Malaysia ini pun mau fasilitas penerbangannya mencakup hanggar tertutup dan dek penerbangan untuk beberapa helikopter. Nah, untuk memenuhi kewenangan Malaysia itu pun yang pertama galangan kapal perang Prancis yaitu Naval disebut telah menawarkan kapal LHD Mistral 170-nya dengan dek pendaratan helikopter yang diperkecil kemudian dilengkapi dengan dek penerbangan berukuran penuh dan 5 tempat pendaratan helikopter. Nah, itu dari Prancis ya. Kemudian Tiongkok melalui China Starship Building Operation juga tak mau kalah saingnya. Mereka pun telah menawarkan Malaysia dengan kapal yang lebih lebar panjang, yaitu kapalnya LPD 075 yang diperkecil dan kapal LDP tipe 071 yang telah dimodifikasi. Dan tak main-main untuk kapal LDP tipe 071 ini aja ukurannya panjang sudah mencapai 210 meter dan untuk tipe 075 ukurannya panjang pun mencapai 237 meter ya. Kemudian selanjutnya dari kalang kapal Belanda, yaitu
Dam Main Shipyard yang disebut dan ditawarkan kapal Envos 10.000 dengan desain inovatif. Kapal ini pun dapat menampung 4 heli dan memaksimalkan kecepatan dengan 2 mesin berukuran 8 lib kW. Kapal ini mempunyai panjang 159,4 meter, lebarnya 24,8 meter dan bobot maksimal 11.700 ton. Nah, ini semua berlomba-lomba sekarang dari Turki juga menawarkan konsep kapal amfibi dengan desain siluman modern dan 3 tempat pendaratan heli. Kemudian juga ada Mitsu Engine dan Shipbuilding. Jepang juga memamerkan desain kapal LPD-nya yang mampu mengangkut 500 tentara dan meluncurkan beberapa heli dan kapal pendaratan. Terakhir, PT PAL Indonesia juga dari Hyundai Heavy Industry Korea Selatan yang memamerkan kapal HDL 13.000. Jadi MLSS kapal ini pun dapat membawa lebih dari 16 tank tempur utama, kemudian 6 kendaraan lapis baja, serta dilengkapi dengan dek yang baik dan jalur akses keluar. Nah, itulah saingan-saingan Indonesia yang masuk ke kapal Malaysia ini. Weh, luar biasa, keren PT PAL udah bersaing di dunia. Namun Indonesia pun disebut ternyata mempunyai jurus ampuh untuk menaklukkan para saingan-saingan ini. Nah, jadi apakah itu? Jadi sumber Army Reconnaissance PT PAL itu disebut telah menawarkan kapal LPD Makassar Class yang dikatakan akan lebih besar dari kapal serupa yang digunakan oleh Angkatan Laut Indonesia dan Filipina. Jadi kalau LPD Makassar Class ini 143 meter, maka yang ditawarkan ini pun akan lebih besar. Dan kalau kita lihat modelnya sudah jelas adalah dari kapal MLSS 163 meter, dan itu adalah yang penawaran Indonesia ya. Jurus ampuh Indonesia untuk mengalahkan saingannya ini pun dikatakan adalah dengan rencana transfer teknologi dengan Heavy Industry Corporation yang saat itu telah berganti nama dengan nama Lunas. Nah, itu. Dan rencana transfer teknologi ini pun akan dilakukan jika Indonesia dipilih. Nah, jadi jelas kan, Indonesia mempunyai andalan-andalan dengan transfer ekonomi, penawaran-penawaran agar supaya Malaysia tertarik. Ya, mari kita dukung agar supaya kapal-kapal buatan Indonesia lebih mendunia lagi. Terima kasih, Merdeka.